Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan yang dirasa oleh setiap orang-orang yang beriman jika ia diberikan kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari firman-firmannya dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang harus terus kita coba tumbuhkan dalam diri kita ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk belajar. Bahkan bukan hanya sekedar belajar, tapi belajar dengan salah satu imam terbaik yang dimiliki oleh umat Islam. Belajar dengan buku yang terbaik atau di antara yang terbaik, Riyadhus Shalihin. Maka ini adalah karunia, ini adalah taufik, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita rasakan benar-benar di dalam hati kita bahwa ini adalah kenikmatan yang lebih mahal daripada harta dunia? Oleh karena itu bersyukurlah dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan dunia, kita bisa begitu senang, begitu bahagia. Apabila pagi ini ada orang yang mentransfer ke rekening kita 500 juta, bagaimana perasaan kita? Dan sekali lagi coba bandingkan dengan apabila pagi hari ini kita mendapatkan sebuah hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, hendaklah mereka bergembira dengan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka, iman dan Al-Quran. Tafsir dari karunia dalam ayat ini adalah iman, dan rahmat di dalam ayat ini adalah Al-Quranul Karim. Karena iman dan Al-Quran itu lebih berharga, lebih baik, lebih mahal daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ayat dalam surat Yunus di atas membuka mata kita bahwa kita harus bergembira jika kita benar-benar yakin bahwa apa yang kita kaji adalah anugerah yang Allah berikan dan anugerah yang lebih mahal daripada harta dunia. Selanjutnya kita akan kembali bersama kitab yang kedua, kitab Taubat, dan kita bersama hadis yang terakhir insyaallah taala. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan bersama hadis Abu Hurairah. Kita akan bersama hadis Abu Hurairah. Adapun hadis sebelumnya
hadis Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik sudah kita bahas, dan uh, sekali lagi ini menunjukkan bahwa kita nggak pernah kenyang dari dunia kecuali orang yang dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada, baik yang telah wafat maupun yang masih hidup. Semoga limpahan karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi ini nasihat dari Al-Imam Nawawi kepada kita dan permintaan Al-Imam Nawawi dari kita agar kita senantiasa mendoakan umat Islam dimanapun mereka berada, dan semoga kita jujur dalam doa-doa kita, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, beliau menyatakan rahimahullah, berkata, atau beliau menyatakan, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa karena dua orang, yang satu membunuh orang yang kedua. Jadi orang yang pertama membunuh orang yang kedua. Jadi ini kasus pembunuhan, ada pembunuhan, tapi yadkhulanil jannah, kedua-duanya masuk surga. Masya Allah ya, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk surga. Kok bisa? Makanya ini menarik, ini unik. Hadirin yang Allah muliakan, gimana ceritanya? Yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal, yaitu orang itu berjuang dan berperang di jalan Allah, lalu ia terbunuh di jalan Allah tersebut. Jadi ia terbunuh. Thumma yatubullahu 'alal qatil, lalu yang ngebunuh dia ini bertobat dan Allah terima tobatnya. Fayuslim, yang ngebunuh masuk Islam. Fayuslim, fayustashhad, lalu setelah masuk Islam dia berjuang di jalan Allah, lalu dia pun mati syahid. Lalu dia mati syahid. Hadirin yang Allah muliakan, jadi yang ngebunuh tobat, masuk Islam, Allah terima tobatnya, berjuang,
lalu ia mati syahid. Akhirnya yang dibunuh dan yang membunuh masuk surga. Hadirin yang Allah muliakan, hadis yang singkat namun syarat akan makna dan kabar gembira buat kita semua. Kabar gembira untuk kita semua. Jamaah yang Allah muliakan, hadis ini diriwayatkan dari sahabat besar Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Dan ini bukan hadis pertama beliau di kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah berbicara tentang beliau di hadis keberapa? Hadis ke-7. Dan sekali lagi kita katakan ini sosok yang sangat luar biasa. Masuk Islamnya atau belajarnya dengan Nabi SAW itu jauh belakangan dibanding sahabat-sahabat yang lain. Baru di tahun ke-7 Hijriah. Tapi hanya dalam waktu beberapa tahun, 7, 8, 9, 10, karena Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 Hijriah, namun perjumpaan yang sebentar itu tidak menghalangi beliau untuk menjadi perawi hadis terbanyak di tengah-tengah para sahabat. Kenapa demikian? Karena taufik dari Allah, lalu semangat yang luar biasa yang ditunjukkan oleh beliau dalam menuntut ilmu, dalam mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini bukan tentang durasi, ini tentang taufik, lalu seberapa besar cita-cita seseorang dan seberapa kuat tekad seseorang dan jiwa pantang mundur mengejar ilmu dan mendampingi sumber ilmu. Hasilnya beliau menjadi orang nomor 1 dalam periwayatan hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat luar biasa. Dan beliau bukan hanya punya semangat juang dalam belajar yang begitu luar biasa, tapi beliau adalah orang yang berusaha mendekat kepada Allah, mengamalkan ilmunya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Sa'ad dengan sanad yang disahihkan sebagian para ulama meriwayatkan dari Ikrimah bahwa Abu Hurairah setiap hari bertasbih dan berzikir sebanyak kurang lebih 12.000 kali. Allahu Akbar. 12.000 kali, kurang lebih lah. Siapa di antara kita yang berzikir sebanyak itu? Radhiyallahu ta'ala. Wajar beliau diberkahi oleh Allah, wajar beliau diberikan taufik oleh Allah. Ini orang gigihnya luar biasa, radhiyallahu ta'ala. Fighting spiritnya luar biasa, radhiyallahu ta'ala. Dan semangat berubahnya luar biasa, radhiyallahu ta'ala. Orang yang memilih ilmu daripada harta dunia, karena dengan mendampingi Nabi SAW beliau korbankan waktu untuk mendapatkan harta, radhiyallahu ta'ala. Dan semuanya berbuah manis. Oleh karena itu jemaah sekalian,
Ini yang perlu kita renungkan dan camkan bersama-sama kalau kita ingin berhasil di dunia maupun di akhirat. Ya, itu sekali lagi sekilas hikmah dari Abu Hurairah. Satu-satu kita ingatkan yang belum kita sampaikan di keterangan-keterangan sebelumnya, karena setiap hadis kita hanya singkat saja menjelaskan profil perawi hadis, sedangkan keutamanya banyaknya luar biasa. Maka satu-satu kita sampaikan dengan taufik dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadirin Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa. Sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa tertawa. Yadhakullahu subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, Allah tertawa. Ketika Nabi kita SAW yang paling tahu tentang Allah, yang paling mengerti tentang Allah, dan beliaulah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mendengar sabda Nabi SAW, letakkan surat An-Najm ayat 3 dan 4 dalam hati kita. Ketika Allah berfirman tentang nabinya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ketika Nabi SAW mengatakan Allah tertawa, maka itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, tentu saja Allah tertawa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang jelas Allah tidak sama dengan makhluknya. Tertawanya jelas berbeda dengan makhluknya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan siapapun. Dan apapun, wa huwas samiul basir, dan ia maha mendengar lagi maha melihat. Segala sifat-sifatnya sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Tidak sama dengan kita. Jangan dikiaskan bentuk atau bagaimananya seperti sifatnya manusia atau tertawanya manusia. Enggak, beda. Sifat-sifat Allah itu sesuai dengan ketinggian Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbeda. Tapi ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah nama dan sifat, maka tugas kita adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, hadirin yang Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang membunuh itu masih punya kesempatan masuk surga. Orang yang melakukan dosa yang sangat fatal,
itu masih punya peluang masuk surga. Bahkan orang ini bukan hanya membunuh, tapi membunuh di tengah peperangan. Artinya melawan agama Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang-orang yang beriman dan berhasil membunuh orang-orang yang beriman atau seseorang beriman. Tapi jamaah yang Allah muliakan, rahmat Allah sangat luas. Rahmat Allah sangat luas. Kesalahan fatal seperti itu ternyata endingnya surga. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hadis ini memberikan harapan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas, yang melakukan dosa dan kesalahan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. So, harus punya harapan, harus punya semangat, harus tetap optimis. Yu'jibunil fa'lu, kata Nabi SAW. Nabi itu suka dengan optimisme. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu maha pengampun terhadap seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Memerangi orang-orang beriman dan membunuh. Ternyata bisa masuk surga, hadirin. Masya Allah. Ini menarik. Dan dua-duanya masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Dan ini antitesis dengan hadis sebelumnya. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Ketika Nabi SAW mengatakan idzal taqal muslimani bisayfaihima, apabila ada dua orang Islam berhadapan dengan senjata masing-masing, maka dua-duanya masuk neraka. Yang terbunuh masuk neraka, yang membunuh masuk neraka, dan yang terbunuh masuk neraka. Adapun hadis ini, dua-duanya masuk surga. Yang terbunuh masuk surga, yang membunuh masuk surga. Subhanallah. Ini sangat menarik. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Surga itu memang harus diperjuangkan, tapi peluang tetap ada. Jangan pernah nyerah. Itu pelajaran penting. Pelajaran penting. Pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian. Bahwa sekali lagi, sependosa apapun kita, sekotor apapun kita dengan maksiat dan dosa, pintu taubat selalu terbuka buat kita. Selama matahari belum terbit dari barat atau nyawa belum, jangan pernah sekali lagi putus asa. Pintu taubat selalu terbuka. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis ini,
thumma yatubullahu 'alal qatil fayuslim. Allah menerima taubat si pembunuh, dia masuk Islam, dia bertobat, dia masuk Islam, dan dia berjuang. Jadi jangan pernah putus asa, dan jangan berpikir pintu tobat tertutup. Saya nggak pantas bertobat, dosa-dosa saya udah terlalu banyak. Oh, kata siapa? Ini ngebunuh orang beriman, memerangi. Taubat Allah terima taubatnya, lalu masuk surga. Oh, ini pelajaran besar. Jangan pernah pesimis, jangan pernah pesimis. Kita yang banyak melakukan kesalahan, atau keluarga kita, anak kita misalnya, atau orang tua, atau kakak, atau adik, siapapun, jangan pernah pesimis. Ini bukti Allah terima tobatnya, masuk Islam, lalu berjuang, lalu mati syahid. Dan ini penting, padahal dosanya fatal. Dan ini tidak mengherankan. Bukankah ada dosa yang lebih fatal dari pembunuhan, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah? Inna syirka la zulmun azim, dalam surat Luqman, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling parah, paling besar. Dan bukankah Allah menerima tobat orang-orang yang melakukan kesyirikan? Banyak para sahabat dulu di masa jahiliyah melakukan kesyirikan, tobat kepada Allah, Allah terima. Jadi jangan pernah menyerah, terus berjuang, berjuang dan berjuang. Pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian Allah muliakan. Di sisi lain, jangan pernah meremehkan seseorang. Jangan pernah menganggap orang itu nggak punya harapan baik lagi. Orang itu akan berakhir su'ul khatimah. Anda tahu dari mana? Ini buktinya. Di saat hari dia membunuh orang beriman, orang berpikir kesempatannya masuk surga udah nggak ada. Ini orang buruk, orang jahat ini. Dia tobat. Dia tobat. Baik Islamnya. Dia berjuang di jalan Allah. Mati syahid. Orang bisa berubah, jemaah. Ini kan awalnya di kutub utara, pindah kutub selatan. Awalnya ada timur, wafatnya pada saat di barat. Awalnya dia membunuh orang, karena orang itu meyakini la ilaha illallah, tapi luar biasanya pada saat dia wafatnya karena mempertahankan la ilaha illallah. Subhanallah. Lihat bagaimana perubahan dalam kehidupan dunia. Dia bunuh orang karena orang itu meyakini la ilaha illallah. Lalu kehidupan dunianya berakhir karena dia dibunuh lagi, karena dia mempertahankan la ilaha illallah, mempertahankan keyakinan korban dia pada waktu yang lalu. Itu kan luar biasa. Dia membunuh karena orang ini meyakini la ilaha illallah. Lalu dia terbunuh karena meyakini la ilaha illallah, karena mempertahankan la ilaha illallah. Semua bisa terjadi, jamaah. Jadi jangan berpikir aneh. Atau ketika kita misalnya mendapatkan penentangan pada saat berhijrah, pada saat berubah, pada saat bertobat, ada orang-orang yang gak suka sama kita.
mulai dari skup keluarga sampai skup yang lebih luas. Jangan berpikir orang itu akan mati su'ul khotimah semua, enggak. Bisa jadi yang hari ini jadi musuh, besok jadi sahabat perjuangan. Besok sama-sama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun depan ketemu di Masjidil Haram. Sama-sama sujud beribadah kepada Allah. Padahal sebelumnya musuhi kita banget, kesal sama kita, fitnah kita, jelek-jelekin kita, hasad sama kita. Hadirin yang Allah muliakan. Lihat poin ini. Dia membunuh, lalu dia wafat karena mempertahankan keyakinan korbannya pada waktu dia melakukan pembunuhan. Makanya kan hadirin Allah muliakan, Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 34, idfa' billati hiya ahsan, balaslah hal yang buruk dengan hal yang baik. Kenapa tuh? Allah menjelaskan salah satu hikmahnya, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Karena bisa jadi orang yang saat ini memusuhi kamu dan dia bermusuhan, dia kesal banget sama kita, dia marah sama kita, dia benci sama kita. Kalau kita selalu merespon keburukannya dengan kebaikan, kita selalu merespon caciannya dengan kesantunan, kalau kita senantiasa merespon hal yang buruk dengan hal yang baik, ka'annahu waliyun hamim, bisa jadi nanti jadi sahabat dekat. Masya Allah, bisa jadi nanti jadi sahabat dekat. Hadirin yang Allah muliakan, ini tadi ngebunuh, terbunuh dengan keyakinan yang sama dan memperjuangkan itu, bukan sama kayak memperjuangkan apa yang sebelumnya dia perangi. Sangat mungkin. Makanya jamaah yang Allah muliakan, coba kita lihat hikmah di perang Uhud deh. Waktu itu orang-orang kafir Quraisy dipimpin oleh siapa? Semua kita tahu, Abu Sufyan. Abu Sufyan yang memimpin pasukan orang-orang kafir Quraisy di perang Uhud. Dan menariknya, Abu Sufyan masuk Islam. Lalu siapa salah satu tokoh yang paling bertanggung jawab terhadap wafatnya para syuhada Uhud dan merubah peta pertempuran pada saat itu? Orang akan menjawab diantaranya Khalid bin Walid. Karena pada saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dan setelah itu Khalid bin Walid masuk Islam. Itu kan ibrah besar bagi kita. Jangan pernah putus asa berharap orang itu dapat kebaikan. Itu memerangi di perang Uhud. Bisa jadi orang yang gak suka sama kita di keluarga kita, atau di lingkungan kita, atau di tempat kerja kita, di rumah kita. Kita gak pernah tahu, bisa jadi 2 tahun lagi dapat hidayah, 3 tahun lagi dapat hidayah, 5 tahun lagi dapat hidayah. Dan dia salah satu yang mensupport kita dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau menyebarkan sunnah Nabi SAW. Kita nggak pernah tahu. Makanya sikapi mereka dengan baik, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34 di atas, idfa' billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik. Al-Imam Ibnu Sahnun, Al-Imam Ibnu Sahnun, pernah dengar nama itu?
Al-Imam Ibnu Sahnun, ulama yang ayahnya juga ulama. Siapa nama ayahnya? Ya Sahnun gitu ya, namanya juga Ibnu Sahnun. Ibnu Sahnun namanya Muhammad bin Sahnun. Ulama dari mazhab apa? Ulama dari mazhab Malikiyah. Itu ada orang suka caci maki beliau, suka mencela beliau, suka mencaci maki beliau dan suka mencela beliau. Bahkan suatu ketika orang ini datang ke beliau hanya untuk mencela dan caci maki di depan mukanya, diumpat, dicela, dicaci. Jadi udah gak main belakang lagi, depan belakang udah. Apa kata Ibnu Sahnun rahimahullah? Jazakallah khairah. Titik. Satu kalimat dalam riwayat tersebut. Jazakallah khairah. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Subhanallah. Subhanallah. Bisa kita begitu? Dicaci maki depan mata kita. Jazakallah khairah. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, ini orang datang lagi nih orang, tapi berubah, bukan caci maki, manis sikapnya. Dan Ibnu Sahnun bukan orang bodoh. Ulama tuh nggak lugu jamaah. Ulama itu nggak lugu. Mereka berbuat baik tuh bukan polos, inosen, bodoh, cupu gitu, enggak. Mereka tuh berbuat baik karena dalil. Kan Ibnu Sahnun ada apa kalau datang dengan sikap baik seperti ini? Ternyata nih orang butuh duit, lagi mendesak dia, lagi terdesak, butuh duit, butuh uang, udah mentok, nggak tahu mau kemana lagi. Akhirnya di benaknya yang bisa bantu dia cuma Ibnu Sahnun. Yang bisa bantu nih orang hanya Ibnu Sahnun. Hadirin yang Allah muliakan, akhirnya dengan malunya dia cerita, saya lagi butuh uang segala macam. Apa respon Ibnu Sahnun? Disikat, disemes. Ini umpan lambung ya mah, semes aja udah. Kan? Lagi butuh ya datang ke sini. Dulu caci maki aneh. Oh enggak. Bukan begitu Ibnu Sahnun. Itu tanpa menyinggung sama sekali. Dibantu nih orang. Dibantuin. Dan kayak nggak ada apa-apa dulu. Diem aja. Oh gitu. Oke. Silakan gini aja. Itu nih orang, ya Allah. Bengong jamaah. Perasaan campur aduk di dalam dirinya. Perasaan terharu, malu luar biasa, senang, sedih karena sudah melakukan kesalahan fatal dulu. Akhirnya orang pulang ke rumah, ketemu istrinya kaget. Artinya mungkin di benak istrinya nggak ada, suamiku nggak akan dapat bantuan, udah mentok nih. Tiba-tiba bawa yang dibutuhkan, yang diperlukan. Istri nanya, kok bisa? Saya pikir nggak bisa. Kok bisa dapat bantuan kayak begini? Kata orang, ini adalah pemberian dari sosok yang selama ini saya celah. Balasan dari celaan saya adalah ini. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.
Bisa jadi pihak yang saat ini memusuhimu besok jadi sahabat karena luluh. Bayangkan, ini ngebunuh, memerangi umat Islam, memerangi orang beriman. Tobat. Taubatnya benar, nasuha. Dan ikut berjuang di jalan Allah. Mati syahid. Memerangi, bahkan udah membunuh. Kita kan belum sampai titik itu. Paling kita dicela, difitnah, diomongin jelek. Idfa billati ya ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Ini poin. Jangan terprovok. Minta pertolongan kepada Allah untuk tidak terprovokasi, untuk bisa menyikapi dengan bijak. Minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Dan itu para ulama ya, luar biasa. Makanya dunia ilmu itu indah, jemaah. Dunia ilmu itu indah. Dicaci maki, responnya cuma satu kalimat, jazakallahu khairah. Titik. Gak direspon tuh, gak klarifikasi, ada jazakallahu khairah. Hadirin Allah muliakan, akhirnya berubah. Ya, pelajaran yang berikutnya, hadits ini memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan wafat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Hajar membawakan keterangan Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Ibnu Abdul Barr. Dan menarik, Al-Imam Ibnu Hajar itu mazhabnya Syafi'i. Al-Imam Ibnu Abdul Barr mazhabnya Maliki. Dan itulah para ulama saling menukil antara satu dengan yang lain, tidak fanatik. Qala Ibnu Abdul Barr, yustafadu min hadzal hadits anna kulla man qutila fi sabilillah fahuwa fil jannah. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr, hadits ini memberikan faidah bahwa semua orang yang terbunuh di jalan Allah maka dia masuk surga. Tentu saja dengan syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masuk surga. Dia masuk surga. Kenapa demikian? Karena kata Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, Al-Izz bin Abdissalam, dan Al-Izz bin Abdissalam salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau katakan, karena orang-orang yang wafat di jalan Allah itu sudah membuktikan berani mengorbankan hal yang paling besar di dalam kehidupan mereka, yaitu diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Maka Allah gantikan dengan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan mereka sebelumnya. Sudah terbukti. Karena kaidahnya adalah tingginya atau kualitas pengorbanan itu tergantung apa yang dikorbankan. Nah itu jamaah. Nah, kaidah tuh jamaah. Kualitas pengorbanan tergantung apa yang dikorbankan. Itu salah satu kaidah dalam pengorbanan. Setelah tujuannya, why factornya, mengapanya udah benar, mencari ridho Allah. Nah, kan bertingkat-tingkat lagi itu. Semua mencari ridho Allah misalnya. Semua berharap surga. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang berani Anda korbankan?
Itu tadi, bisyarafil mabdhul, tingginya pengorbanan tergantung tingginya apa yang kita korbankan. Wa afdalu ma badzalahu al-insanu nafsuhu wa maluh. Dan hal yang paling tinggi untuk dikorbankan oleh manusia adalah dirinya sendiri dan hartanya. Itu poin. Itu poin. Menarik kaidahnya ya. Kualitas pengorbanan seseorang ditentukan dengan apa yang berani dia korbankan. Gitu. Semakin berani atau semakin besar, semakin besar, maka semakin tinggi kualitasnya di sisi Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Itulah alasan mengapa ibadah ini begitu luar biasa. Dan terakhir jemaah sekalian, hadis ini memberikan pelajaran sekali lagi bahwa dosa yang berkaitan dengan hak manusia, dosa yang masuk dalam konteks menzolimi manusia, maka tetap memiliki kesempatan bertobat dan masuk surga. Asal benar-benar jujur kepada Allah. Dan ini sudah kita jelaskan ketika membahas kisah pembunuhan 100 nyawa. Ingat, ketika kita bicara bahwa seseorang harus mengembalikan hak manusia ketika dosanya berkaitan dengan hak manusia, itu jelas. Tapi pertanyaannya, gimana dengan pembunuhan? Pembunuhan ini paling ribet. Kenapa? Gibah aja udah ribet. Dosa gibah harus udah ribet. Karena pada dasarnya kita harus minta maaf. Kecuali kalau dia nggak tahu. Kita doakan dia, kita sudah jelaskan poin itu. Tapi dosa pembunuhan itu berkaitan dengan 3 hak. Masih ingat 3 hak apa? Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh Allah melarang kita membunuh. Yang kedua, hak hidup korban kita. Kita sudah menzolimi hal yang paling besar. Itu dirinya, nyawanya, dan kehidupannya. Itu hak dia. Lalu kita zolimi. Na'udzubillah. Atau si pembunuh itu menzolimi, jangan kita ya. Pembunuh itu menzolimi. Jadi hak korban. Terus yang ketiga hak apa? Hak keluarga korban. Waliyudam. Yang si pembunuh, korban pembunuhan itu punya istri, punya anak, masih kecil-kecil. Misalnya anaknya 17. Itu kan hak mereka. Akhirnya tidak ada yang menopang keluarga, berantakan. Oh, itu berat ya, Mah. Tapi kalau yang membunuh itu jujur sama Allah. Dan ini yang menunjukkan kejujuran apa? Dia berjuang di jalan Allah. Lalu wafat di jalan Allah. Itu kan menunjukkan dia jujur dalam berjuang. Dan benar-benar minta sama Allah pengampunan. Kita sudah jelaskan keterangan para ulama. Nanti pada hari kiamat tetap pahalanya diambil. Tapi kalau dan pahala diambil atau dosanya dikasih, itu belum tentu dia masuk neraka. Bisa jadi dia punya stok pahala lebih banyak. Dan kalau nggak ada, maka Allah yang akan mengcovernya, insya Allah. Itu yang dijelaskan para ulama dan sudah kita terangkan di kisah 100 nyawa. Intinya, jangan pernah putus asa. Walaupun kita udah ngambil hak orang dan bingung cara ngembalikinya gimana. Nggak mampu menyelesaikan perkara tersebut. Yang harus kita lakukan jujur, benar-benar dari lubuk hati. Lalu lakukan apa yang kita bisa lakukan. Bukan berarti udah jujur nggak ngapa-ngapain. Lihat orang ini. Dia berjuang di jalan Allah. Sampai dia korbankan juga jiwanya. Ingat, pembunuh 100 nyawa. Dia pindah, dia hijrah. Dan dia korbankan semuanya. Dia korbankan seluruh kehidupannya di negeri tersebut. Jadi harus habis-habisan juga. Baru nanti Allah backup dan cover
pada hari kiamat nanti. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Dan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan simpulkan bab taubat dengan meminta taufik dan pertolongan Allah. Baru setelah itu kita akan masuk ke bab yang ketiga, biidnillahi ta'ala. Ini yang bisa disampaikan jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Ingat, dan besok kita akan coba membuat sebuah kesimpulan, buat summary dari kitab Taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh pertobatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.